Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Wayuni dengan NPM 20236064052226. Selaku moderator pada kegiatan presentasi proposal ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Media Matchcore berbasis model kooperatif tipe Make-A-Match untuk meningkatkan pemahaman materi hak dan kewajiban untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Stefi Rusma Aulia dengan NPM 208, Fadila Cikal Pratiwi dengan NPM 114, saya sendiri Siti Wayuni dengan NPM 226, Ayu Wulandari dengan NPM 121, Diajeng Rima Rahmatika dengan NPM 131. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, kami persilakan untuk memaparkan proposal penelitian yang telah disusun. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, latar belakang masalahnya di sini kondisi awal pembelajaran PKN di SD masih dominan dengan pendekatan konvensional atau ceramah, siswa cenderung pasif. Terus materi hak dan kewajiban bersifat abstrak, sulit dipahami siswa kelas 3 SD yang berada pada tahap operasional konkret oleh Piase tahun 2022. Data observasi awal menunjukkan rata-rata pemahaman siswa di bawah KKM dan ketersediaan media inovatif untuk materi ini masih terbatas. Solusi yang kami tawarkan yaitu mengembangkan media match card atau kartu pasangan yang terintegrasi dengan model kooperatif tipe Make-A-Match. Lalu yang kedua itu keunggulan media, dan yang ketiga mengkonkretkan konsep abstrak melalui visual dan aktivitas mencocokkan, lalu menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan dan kolaboratif sesuai dengan karakteristik siswa SD yaitu konkret dan juga manipulatif, mendorong interaksi sosial dan kerjasama antar siswa. Lalu rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana rancangan pengembangan media match card berbasis model kooperatif tipe Make-A-Match untuk meningkatkan pemahaman materi hak dan kewajiban kelas 3 SD. Lalu yang kedua, bagaimana kelayakan media match card berbasis model kooperatif tipe Make-A-Match untuk meningkatkan pemahaman materi hak dan kewajiban kelas 3 SD. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui rancangan pengembangan media match card berbasis model kooperatif tipe Make-A-Match untuk meningkatkan pemahaman materi hak dan kewajiban kelas 3 SD. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media match card berbasis model kooperatif tipe Make-A-Match untuk meningkatkan pemahaman materi hak dan kewajiban kelas 3 SD. Selanjutnya adalah kajian pustaka, di mana karakteristik siswa kelas 3 SD berada pada tahap operasional konkret. Menurut Piase 2022, anak sedang senang bermain belajar melalui benda nyata. Media match card atau kartu pasangan yang terdiri dari kartu pertanyaan dan kartu jawaban, aktivitas mencocokkan pasangan termasuk permainan edukatif, menurut Soimin 2019. Model Make-A-Match dikembangkan Lorna Curran 1994, siswa mencari pasangan kartu, suasana aktif, dan menyenangkan. Model pengembangan ADI terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, evaluation, dan branch, menurut Branch 2022. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu ahli materi sebanyak 2 orang, yaitu dosen atau praktisi kompeten di bidang materi PKN SD. Ahli media yaitu 2 orang, dosen atau praktisi kompeten di bidang desain media pembelajaran. Lalu ada guru kelas 3 SD dan siswa kelas 3 SD yaitu 6-10 orang untuk diuji coba awal. Objek penelitian ada media match card pada materi hak dan kewajiban, kelayakan media yang meliputi aspek kevalidan dan kepraktisan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi yang dilakukan pada tahap awal untuk mengamati proses pembelajaran. Selanjutnya ada wawancara dengan guru kelas 3 SD untuk menggali kebutuhan dan kendala yang ada di SD tersebut. Selanjutnya ada angket atau kuesioner pada skala Likert 1-4 untuk ahli dan guru, skala Goodman ya atau tidak untuk siswa. Selanjutnya instrumen pengumpulan data ada lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, lembar angket respon guru, dan lembar angket respon siswa pada skala Goodman
Widianti 2025. Selanjutnya analisis data. Yang pertama analisis data kualitatif dideskripsikan untuk perbaikan produk. Dua, analisis data kuantitatif dengan menggunakan data skala Likert 1 sampai 4 yang dihitung rata-rata skornya. Dua, dikonferensikan ke kategori kelayakan dan dihitung persentase jawaban positif. Setelah itu tahapan pengembangan. Yang pertama analisis, yaitu analisis kebutuhan materi pembelajaran PKN kelas 3 SD. Dua, analisis kurikulum dan analisis karakteristik siswa. Dua, desain. Yang pertama menyusun peta konsep materi, hak dan kewajiban. Dua, merancang tampilan media match card. Tiga, membuat naskah konten, kartu. Dan empat, menyusun instrumen validasi. Tiga, development, yaitu pengembangan. Yang pertama mengembangkan produk awal. Dua, validasi oleh ahli media dan ahli materi. Tiga, revisi produk berdasarkan saran ahli. Empat, implementation, yaitu uji coba kepada siswa SD kelas 3 di SD Negeri 1 Perisa Utara. 5. Evaluation. Yang pertama analisis data hasil uji kepraktisan. 2. Revisi akhir produk. Dan yang terakhir penyusunan laporan pengembangan. Baik, yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil validasi ahli materi. Yang pertama ada rata-rata skor 3,6 dari 4 atau 90% sangat layak. Aspek kesesuaian materi dengan KD dan karakteristik siswa mendapat skor sempurna atau 100%. Sarannya adalah menambahkan contoh hak dan kewajiban yang lebih spesifik. Hasil validasi ahli materi yang pertama ada rata-rata skor 3,8 dari 4 atau 95% sangat layak. Selanjutnya aspek desain visual dan daya tarik media mendapat skor sempurna atau 100%, dan sarannya adalah menyederhanakan petunjuk penggunaan dan menambahkan ilustrasi. Dan yang ketiga ada hasil uji kepraktisan oleh guru. Nilai rata-ratanya adalah 3,6 dari 4 atau 90% sangat praktis, dan guru menilai media mudah digunakan dan mendukung pembelajaran aktif. Hasil respon siswa adalah persentase jawaban positif adalah 99% atau sangat praktis. Siswa menyukai kartu, mudah dipahami dan ingin belajar lagi. Kesimpulan, media match card berhasil dikembangkan melalui model ADI, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Kepalitannya dari ahli materi 90% sangat layak, dari ahli media 95% sangat layak. Untuk kepraktisan, guru 90% sangat praktis, untuk siswa 99% sangat praktis. Media Maker terbukti valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 3 SD pada materi hak dan kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.